وألف بين قلوبهم وادفع شر بعضهم عن بعض مما عفوا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, dumateng para sepuh ini sepuh, para habaib, para kiai, para kasepuhan, wabil khusus wonten ing Desa Moga, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang. Khusus kangge tiyang sepuh kula panjenengan sami, guru kula panjenengan sami Maulana Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya ingkang alhamdulillah wonten dalu menika hadir wonten ing tengah-tengah kita. Mugi-mugi kula panjenengan sami dongaaken beliau pinaringan sehat walafiat. Kemudian keluarga lan santrinipun sedaya kemawon ugi mugi-mugi pinaringan sehat walafiat, pinaringan panjang umur, pinaringan keberkahan sedaya kemawon di dunya wal akhirah, lan ugi lumeber dumateng kula sampeyan kabeh ingkang hadir. Amin Allahumma. Ingkang kaping kalih dumateng pejabat pemerintah wabil ingkang hadir, Bapak Kepala Desa atau yang mewakili Bapak Camat dan Ramil Kapolsek dan seluruhnya, seluruh jajarannya yang saya hormati, yang kula hormati, kula muliakan. Mungkin boten ketinggalan pengurus Nahdlatul Ulama MWC Kecamatan Moga yang saat ini kula dihadiri dari yang Habib Thoriq Al-Munawwar, Anugi Studio Banter, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Wonten dalu menika kawula namung bertoraos bahagia. Hanya ada rasa bahagia yang ada dalam hati saya. Hanya ada rasa senang, riang dalam hati saya. Hadir wonten ing tengah-tengah barokah wonten dalu menika. Ingkang pasti asline ingkang kedah misuwun Al-Habib Ali Zainal Abidin, ananging keranten mungkin bagi sariawan terus kula kengken madosi sekedhap. Mangke insyaallah mugi-mugi guru kita yang sepuh kita Maulana Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya mugi badhe diberikan barokah rahmat kangge kula sampeyan kabeh. Kula namung kelingan lan badhe sedhik cerita. Kula pernah lenggah niku dipun dawuhi kali salah setunggal guru kawula tentang masalah bedah ayat Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi falyafrahu. Jadi garis besaripun di saat kita ngerti tentang itu adalah fadlnya Allah ataupun rahmatnya Gusti Allah, maka kudu sampeyan kabeh kedah bahagia. Contohnya gampil, umpamane kanca-kancane kabeh ingkang hadir, para bapak, para ibu, mbak-mbak, yuyu, umpamane uruh kanca bisa tuku HP apik, berarti kan niku fadl saking Gusti. Uruh kanca sedulur tangga bisa gawe rumah, bisa membuat tempat bernaung untuk keluarga, di samping cukup untuk bernaung juga indah, itu kan fadl saking Gusti. Mestinya kulo sampean kabeh juga kudu seneng napa mboten? Melu seneng napa mboten? Mulanya ning kiri niku salah. Ini contoh ingkang sangat mudah di dalam kehidupan kita. Kulo sampean kabeh durung narik
fadl rahmat Gusti Allah Subhanahu wa taala yang berupa kemerdekaan bangsa Indonesia. Ditarik teng pribadi personal masing-masing saja contohnya. Awake kula sampean kabeh di saat nang ati niku duwe rasa bahagia, duwe rasa lagi seneng, seluruhnya akan terlihat indah napa boten? Ya. Indah napa boten? Ya. Angger lagi seneng apa baik atau nek asik. Sebaliknya di saat hati kita lagi gundah gulana, lagi galau jadi bocah saiki, atau mungkin hatinya lagi ora seneng, lagi senep dan lain sebagainya, melihat sekitarnya pun akan ikut kena senep, padahal indah. Jika kebahagiaan kulo sampean kabeh umpamane ngukur contoh di dalam pribadi kita masing-masing sudah bisa kita buktikan bersama. Kulo sampean kabeh dalu iki kumpul bareng-bareng seneng apa boten? Bahagia apa tidak? Ini salah satu cara meningkatkan secara personal imun kekuatan batin kita. Sebab dengan kulo sampean kabeh duduk bersama, nopo malih kok bisa saged ningali para piyantun-piyantun mulia. Kados para kiai, para asatidz, para habaib dzurriyyatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah satu titik kebahagiaan wonten manah kulo sampean kabeh. Mugi-mugi mangke kulo sampean kabeh saged ningali guru kita Maulana Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hasyim Yahya wonten ing tengah panggung menika, amin Allahumma amin. Satu dasar ingkang sangat jelas sekali bagi kulo sampean kabeh. Manakala di dalam duduk ini adalah sebuah kebahagiaan, maka sebuah kejelekan, sebuah kebatilan akan tersingkir. Sing ora apik bakal minggir kabeh gara-gara atine seneng. Saya teringat dulu, saya punya teman Jawa Timur namanya Sofi. Cerita kali kulo terusnya waktu lagi pengantin anyar. Pengantin anyar sih tahu siapa ya? Waktu lagi pengantin anyar, pengantin anyar terus ya. Waktu lagi pengantin anyar, lebih maring kamar berdua dengan istri yang telah disahkan akad nikahnya. Saat itu istri habis dirias, berdirias dengan waktu yang tidak sebentar saking suwene. Ya otomatis waktu ya keringetan, ya apok dan lain-lain. Di saat mlebu maring kamar ketemu Mas Sofi, Mas Sofi, kenapa deh? Aku pakai keringetan ya jadi merokok. Keringetannya kon wani. Padahal apa kepor. Ini karena bahagia ini contoh. Orang Mas yang baik biyen ya enggak lagi keringetan ya waktu ora enak mambune kecut ora. Wah, minuman sumpah. Kon ngentut bingung enggak rasanya mambuani. Ini contoh keindahan yang kulo sampean kabeh bisa rasakan secara individu, bahkan insya Allah dan sami. Jadi hati ini berseri-seri bahagia, semua terlihat indah. Mudah-mudahan terapi kulo sampean kabeh bahagia di tempat niki. Terapi kulo sampean kabeh ningali para piyantun beliau, terapi kulo sampean kabeh maca sholawat maring Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terapi kulo sampean kabeh zikir maring Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini sebagai awal kulo sampean kabeh kanggo titik pegangan hati kulo sampean kabeh selalu bahagia. Sebab kebahagiaan hakikatnya bukan dari orang lain, tapi dari diri kita sendiri. Jangan pernah kulo sampean kabeh mencari kebahagiaan digantungkan dengan perkara lain atau orang lain. Contohnya, kulo sampean kabeh pengen seneng datang ngenteni anggar ketemu fulan utawa fulanah atau jangan. Bagaimana kita bisa bahagia di dalam diri kita sendiri, membentuk sebuah kebahagiaan? Carane bifadlillahi wa birahmatihi falyafrahu. Bagaimana kulo sampean kabeh bisa selalu melihat fadlnya Allah Subhanahu wa taala, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf ngapunten sing kakah. Selain para anbiya wal mursalin niku mboten mustahil duwe salah, bahkan kemungkinan banyak salah. Tapi likulli syai'in maziyatun, setiap individu manusia
Setiap makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala punya kelebihan sendiri-sendiri. Sing kula sampeyan kabeh belum tentu memiliki kelebihan itu. Contohnya panjenengan dan ngertose kayak misal kula lah. Umpamane bisa ngomong kayak nang mic. Dianggap wah kayak beres bisa ngomong. Iya. Barangkali ada satu kelebihan itu. Tapi di saat saya itu badannya pegel, nyong awake pegel, motornya nyong rusak, nyong orang duwe kelebihan bisa berisi duit. Ada orang lain yang bisa menyelesaikan tentang masalah kelebihan itu. Aja deleng kekurangannya wong liya, lihatlah kelebihannya orang lain. Karena belum tentu kekurangan yang ada di orang lain itu tidak ada di dalam diri kita. Dan juga belum tentu kelebihan yang ada di dalam diri kita belum tentu yang dimiliki orang lain Anda mampu. Sehingga kalau sampean kabeh nek urip niku bisa berangkat dari kita masing-masing, berangkat dari hati kita masing-masing dengan membentuk dan mendesain bahagia di dalam hati kita, maka insya Allah uripe bakal metune husnudzon bi ibadillah wa haqiqatuhu husnudzon billah. Husnudzon maring pada bayi menungsa atau makhluk ya Allah Subhanahu wa taala, hakikate husnudzon maring Allah Subhanahu wa taala. Contoh simpel husnudzon adalah bagian dari terima kasih syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita bersenyum bersama. Sehingga ada istilah bahasa at-tabassumu shadaqatun, karena ternyata senyum adalah cara kita bahagia yang paling murah tanpa ngenteni duwite akeh, ora ngesah ngenteni sugih, ora ngesah ngenteni normal, ora usah ngenteni new normal, tidak usah menunggu kita punya Alphard, kita punya rumah mewah, ora usah nunggu kita punya pabrik. Dengan senyum kita bahagia, dengan senyum kita bisa menutupi diri kita. Wong angger senyum, yakin orang duit ora katon karena senyum sih. Padahal baru kowe kelingan maning ngutangnya akeh. Padahal di belakang senyum ada permasalahan besar, tapi dengan senyum bisa menutupi semua. Bahkan dengan senyum bisa menutupi aib orang lain. Itu cara termudah kalau sampean kabeh umpamane kan syukur mari Gusti Allah, bahagia dengan melihat rahmat dan fadlnya Allah Subhanahu wa taala. Tebarlah senyum, tebarlah kebahagiaan, tebarlah kesejukan, tebarlah senyum di antara kita. Insya Allah akan bahagia bersama, dan setelah itu akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bakal bareng-bareng kulo sampean kabeh bisa menikmati betapa indahnya takdir rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebab kulo sampean kabeh di saat contoh malam inilah, contoh malam inilah, di mana kulo sampean kabeh merasakan bareng-bareng. Di tempat ini sudah tidak ada batas lagi kulo sampean kabeh untuk saling tersenyum, untuk saling menyapa, untuk saling silaturahim. Sementara mungkin di waktu-waktu kemarin kita dibatasi sembahyang itu jaraknya semeter. Bahkan akad nikah itu ada doan mobil tuh tajmin joho. Anak si model sembahyang itu sofet bawa dia kok jebulin semeter. Batas yang kulo sampean kabeh saat ini malam ini, mudah-mudahan ini sebuah bukti bahwa kulo sampean kabeh sudah dipun paringi, kulo sampean kabeh wis dipun paringi keadaan kondisi aman, amin Allahumma. Kondisi sing sampun saya, amin Allahumma. Kondisi ingkang kulo sampean kabeh monggo sarang-sarang ini pertahankan, mboten namung kulo sampean kabeh kepengin barang-barang selalu bersama-sama bahagia, apalagi ning kulo sampean kabeh muga dimai kemerdekaan Indonesia dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Undang-undang dasar aja ya. Surat ini mau ini undang-undang dasar. Mau jadi klub apa di sekolah kurang? Undang-undang dasar itu mau ini. Undang-undang dasar.
1945. Men. Dul. Oh, salah. Sekolah. Ini undang-undang. Terus 1945. Terus. Nah, ialah hak segala bangsa. Terus. Karena ada dengan rahmat Allah Subhanahu, iya kan? Artinya bahwa kemerdekaan ini murni dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjuangan para ulama, perjuangan para pejuang bangsa Indonesia, dari kalangan para habaib, dari kalangan para ulama, para kiai, bahkan rakyat bangsa Indonesia sing wis berjuang beratus-ratus tahun, zaman ngadepi Portugis, ngadepi VOC, ngadepi Belanda, terakhir ngadepi Jepang, semua itu semangat sekali karena dengan semangat rahmat yang muncul, semangat untuk menggapai rahmat dan melihat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun pada endingnya di tanggal 17 Agustus 1945, 1000 tanggal 16 Hiroshima Nagasaki dibom. Artinya kulo sampean kabeh estu kemerdekaan ini berkat perjuangan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niku juga sebuah kenikmatan sing kulo sampean kabeh kedah tingali bareng-bareng bahwa estu kulo sampean kabeh kudu seneng. Sehingga untuk menjaga hasil rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbentuk bangsa Indonesia niki saestu kudu bareng-bareng jaga. Ya kalaupun ada oknum ya orang yang dunia ya tiga malaikat ya anak iblis, ya anak malaikat ya anak setan, ya mestinya anak oknum. Tapi bagaimana kita bersama-sama jangan menjadi salah satu oknum tersebut. Amin Allahumma amin Allahumma. Sebab dengan kebersamaan niki jaga kulo sampean kabeh bareng-bareng, insyaallah bangsa Indonesia niki kulo sampean kabeh kemakritan roh jinami. Amin Allahumma. Apalagi kulo sampean kabeh selalu isi dengan banyak sholawat, banyak maulid, saling silaturahim, terutama generasi muda niki jangan hanya berpangku tangan bagaimana menciptakan kreativitas, keterampilan untuk kemajuan bangsa, ekonomi dan lain sebagainya. Insya Allah itu bagian daripada kulo sampean kabeh misi mengisi utawa menghidupkan utawa menjaga kemerdekaan Republik Indonesia. Amin Allahumma amin ya robbal. Barangkali ini kanjeng kulo sekedik nunggu beliau guru kita Maulana Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya. Insya Allah nanti pada ngaturakan mugi-mugi son boten nggih umpamane beliau isih wonten kondisi dari kerso sampun tahu wong tengah-tengah kita, insya Allah kita angsal nadroh saking beliau, angsal resku saking beliau, duduk dulu sampai kabeh mugi benjang boten namung lenggah sarang-sarang temu iki bareng-bareng, tapi mugi benjang dulu sampai kabeh derek wonten ing gerbong lan pengiringipun beliau, derek pengiringipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nambahi segede kangge nggo dikon iki dikon dipun persiapaken manah kulo sampeyan kabeh, dipun persiapaken pikiran kulo sampeyan kabeh kangge sareng-sareng midhangetaken lan ningali napa niku beliau mangke dawuh boten laksana kulo sampeyan kabeh. Ini kulo kedaren dibijine tanggung jawab dhewe. Ini main bed, terus bubar, bukan sekali Rusia. Gimana pulau itu berikan kan kita sholawat, kita sudah beliau, mungkin sudah paling persiapan dan paling akhir pulau ngaturakan wonten laksanipun panggilan sedaya. Monggo kita mulai bersama-sama dari diri kita masing-masing untuk
selalu menjaga kesatuan persatuan, selalu menjaga menebar kedamaian, menebar kebahagiaan, menebar senyum. Dengan senyum tidak sampai kabeh mugi-mugi yang saya hormati pun Allah Subhanahu wa taala. Kalau Yunabi pangapunten ingkang saya katakan pun kongkon terus ya terus nunggu setelah nanya kabeh terus boten iki. Zaman wis melih apa durung? Durung ora cukup panggonan sing akeh ya. Bukan senang guri ora kecatat. Talam ya panggonan sing akeh. Ya udah upa-upa duit bola. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nerusaken keterangan kula wau bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia itu rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Dan kula sampeyan kabeh insyaallah sudah sering tahu semuanya. Di mana para beliau memperjuangkan bangsa ini dengan berbagai cara dan dengan berbagai upaya. Kula sampeyan kabeh ngertos kantos panjenenganipun Kanjeng Sunan Kalijaga. Ingkang paling akhir di Jawa niki terkenal dengan perang Jawanya Kanjeng Pangeran Diponegoro. Di Jakarta di zaman Batavia ada seorang ulama berjuang bagaimana tetap bisa eksis berdakwah di tengah-tengah pemerintahan Batavia, di tengah-tengah pemerintahan VOC panjenenganipun Al Habib Usman bin Yahya Ugi lan ugi Al Habib Ali Al Habsyi Duita di Kecamatan Moga yang kula sampeyan kabeh kenal sareng-sareng ada Mbah Nur Walangsana. Dulu ada yang pernah meninggal di pertigaan ditembak niku wonten Pak sinten sing kelingan sampeyan? Sing kelingan sejarah biyen nang pertigaan SMP ditembak niku sinten mawon? Sing kelingan sinten iki? Pak Nasir nopo sinten niku? Ditembak kaliku. Belum perjuangan Al Habib Idrus Al Habsyi, Al Habib Muhammad Al Habsyi ingkang dipun tembak wonten kebon kelapa Ramidokal. Belum perjuangan sak nduwuripun Kyai Mihrab Moga. Belum perjuangan ingkang kula sampeyan kabeh skala besar teng bangsa Indonesia niki ingkang sampun dipun estu perjuangaken kali para beliau. Sampai kula kadang-kadang mboten saged membayangkan perjuanganipun Kanjeng Pangeran Diponegoro. Gerilya dari satu tempat ke tempat yang lain. Bahkan rute gerilyanya beliau dari ujung Jawa Timur sampai masuk Gunung Wilis sampai ke Jogja dan lain sebagainya. Ini ku ditandai dengan pring singarane pring kuning namanya apa ya? Apa? Pring gading. Setiap langkah mandege beliau untuk pring gawe jalur, gue senang burine bakal bisa mengikuti tentang perjalanan beliau. Karena biyen durung ana map. Karena dulu belum ada GPS. Jadi para pengikut Pangeran Diponegoro gue tanda ngikuti jalur Pangeran Diponegoro maring diniku nganggone pring gading diceblokaken. Dia berarti mau lewatin ini. Cari lagi, oke berarti dia namanya Kanjeng Pangeran Diponegoro dan lain terus dengan tanda-tanda itu bahkan masih diketahui sampai sekarang jalur gerilyanya Pangeran Diponegoro. Kulo sampeyan kabeh mboten saged bayangaken di saat beliau kepengin bangsa Indonesia niki merdeka, bahagia, beliau membuang waktunya keluarga. Buang waktu karo bojone, buang waktu kalian anak-anaknya demi nggawe nyong sampeyan kabeh Indonesia niki ben merdeka. Berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, dikejar-kejar terus oleh Belanda. Perjuangan beliau sangat menguras dana Belanda sampai kehabisan dananya Belanda. Pan go bangun bingung karena enteng go gawe nglawan gerilya Pangeran Diponegoro. Sehingga terkenal dengan perang suksesi Jawa. Anak buah beliau dikejar terus oleh para Belanda, para penjajah. Kuwi kabeh sak anak buahe, sak Pangeran Diponegoro nek ninggal keluarganya, ninggal anak dan lain sebagainya. Sampai wonten putrane Kanjeng Pangeran Diponegoro mungkin ada yang semudura beliau
makam kan wonten teng Makassar. Bojone mbok waktu kuwi dimakamaken teng pundi mboten ngertos. Anaknya berpencar di mana saja mboten ngertos. Niki durung mikir bagaimana bisa pangapunten sing kathah dahar waktu kuwi kok mikir enak kepriye. Wong pindah dari gunung ke gunung, perang mudun munggah malih, anteng malih persiapan perang mudun malih, munggah malih, dan begitu terus. Dan ini perjuangan sing boten sepele, perjuangan yang sangat pengorbanan luar biasa. Contoh malih segede buke perbandingan panjenenganipun Mbah Nur Walangsana, ya pun daleme wonten teng Genting. Beliau pengen berjuang ndongakaken wong gawe masyarakat moga bangsa Indonesia muja munggah maring pinggir kali sing tempate saniki dados makamipun teng mriku ninggalaken keluarga, ninggalaken teman, ninggalkan kehidupan ingkang mewah dan lain sebagainya. Mukur kepengin bisa anteng tenang ndongakaken kula sampeyan. Ini berkat jasa-jasa beliau yang luar biasa sudah sebegini gemah limpahnya. Sudah sebegini kalau sampean kabeh bisa menikmatinya. Wonten malih sing kula banyak sekali dapat cerita dan sejarah, bahkan sudah dibuktikan wonten teng Keraton Ngayogyakarta. Datukipun mbahipun beliau guru kita Maulana Al Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim Al Habib Hasan bin Toha bin Yahya ingkang makamipun wonten teng Semarang. Julukannya langsung menjuluki teng keratonipun Ibu Sumo Diningrat, teng medan perang ada yang menjuluki Singo Barong, teng daerah mereka masih menjuluki Keramat Jati. Beliau juga keliling sampai wonten ing Banten, sampai teng Cirebon, teng Semarang, mangkat ing Jogja malih. Bagaimana mengawal bahkan mempertahankan keraton Yogyakarta saking rong-ronganipun Belanda. Beliau jemput Hamangkubuwono yang dibuang wonten teng Penang, ya mesti ninggal anaknya, ninggal bojone, ninggal keluarganya, entah kemana anaknya, entah kemana cucunya, ditinggal demi mempertahankan bisa melawan para penjajah sing sedang menindas kehidupan rakyat saat itu. Saat ini kulo sampeyan kabeh lagi memetik perjuangan para beliau. Tolong jangan khianati yang sudah beliau perjuangkan. Jangan kulo sampeyan kabeh sakiti apa yang sudah beliau itu korbankan. Mari kita isi bersama-sama bangsa ini. Mari kita isi kehidupan ini untuk saling untuk saling mengisi dan memajukan bangsa ini sesuai dengan takdirnya masing-masing. Barangkali sing takdirnya kayak kulo begini dengan caranya, barangkali dengan takdiripun kayak niku dengan begitu caranya dan lain sebagainya. Barangkali dengan cara kulo sampean kabeh saged nenakaken maulid niki ben rahmatipun Allah Subhanahu wa taala mudhun nang Kecamatan Moga nang Kabupaten Pemalang. Mudah-mudahan ini andil kulo sampean kabeh dalam rangka menjaga negara kesatuan Republik Indonesia, dalam rangka terima kasih para beliau, dalam rangka kulo sampean kabeh kepengin ikut andil bersama-sama meskipun dengan duduk sambil sholawatan. Itu sudah bagian besar dalam rangka menyelamatkan bangsa Indonesia. Kewajiban bukan di tangan pemerintah saja, bukan nonton ing tanganipun TNI, Polri, pemerintah, boten niku tok, tapi di tangan kita bersama. Bareng-bareng saling ada sinergitas, kebersamaan antara pemerintah dan rakyat, TNI dan Polri kita dukung bersama. Ini juga bagian perjuangan kulo sampeyan kabeh. Ora cuma bahas lu kota tugas murah ayo. Kita orang kuwi tugas camate lah. Kita juga punya tugas. Kulo kene ngene wonten sejarah sedikit dan yang menipun Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Di saat salah setunggalipun sahabat ikut takon karo kanjeng datang Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ya Sayyidina Ali, saiki ora kaya nang zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Si maksudnya zaman kanjeng Nabi kan ya Allah nikmat, ada masalah apapun kita langsung saja ketemu dengan Rasulullah, seluruh permasalahan solusi langsung diselesaikan oleh Rasulullah. Sekarang kok ya Allah sulit banget, rakyat diatur angel, sing rewel dan lain sebagainya.
cara jawabannya wong Moga, wong Tegal kasar. Tapi Sayyidina Ali menjawab dengan halus. Ya di zaman Kanjeng Nabi sing dipimpin modelnya kayak nyong ya kok. Lah saiki sing zamane nyong sing dipimpin modelnya kayak pohon. Dalam bahasa jadi artinya di saat pertanyaan itu ya kita kembali mari diri kita masing-masing. Jangan hanya kita menuduh kesalahan ataupun kekurangan ataupun perjuangan atau tanggung jawab ini hanya pada pemerintah, pada TNI Polri. Kita punya hak yang sama untuk ikut menjaga negara kesatuan ini. Di saat ada sesuatu di sekitar Anda yang mengancam negara kesatuan Republik Indonesia, ada satu paham yang mengancam NKRI, yang mengancam kesatuan dan persatuan, bahkan membuat kisruh, jangan punya kewajiban untuk melaporkan, menceritakan pada pemerintah setempat agar bisa diselesaikan. Sebab mungkin akan berbahaya di negara kesatuan ini. Kita punya tanggung jawab bersama-sama. Boten sakit urusan kabeh wis jor urusan polisi ini, urusan TNI ini, urusan Pak Camat, Pak Lurah, tidak. Kita sama-sama punya tanggung jawab bersama. Insya Allah kalau itu muncul di dalam dari hati kita, insya Allah kulo sampean kabeh, mudah-mudahan kulo sampean kabeh benjang saged sareng-sareng derek wontenipun kalian wonten bendarinipun belangipun kalian para beliau kados panjenenganipun Pangeran Diponegoro Mbah Nur Walangsanga lan ugi para kiai para alim wontenipun Al Habib Hasyim bin Yahya ataupun Dr. Habib Saleh Al Habsyi dan Habib Muhammad Al Habsyi Idrus Al Habsyi sedaya ingkang sampun berjuang wonten ing Indonesia niki khususipun Kabupaten Pemalang mugi-mugi kula benjang saged angsal syafaatipun dipun dherekaken wonten ing benderanipun saged angsal syafaatipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Estu nyuwun ageng pamunten ingkang sakatahipun kirang langipun wonten ngarsanipun guru kawula, wonten ngarsanipun para sepuh bini sepuh, wonten ngarsanipun para habaib para kiai, wonten namung estu nyuwun ageng pamunten ingkang sakatahipun. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi selanjutnya begini. Jangan. Ini kan akan begini. Sarang-sarang dulu sama jatah dari sholawatan gue beliau kesul hadir dan majelis meniko sebut isi sholawatan dia tapi gue mungkin tak betul. Indonesia tanah air beta pusaka abadi dan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana semuanya tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua sampai akhir menutup mata. Sungguh indah tanah air beta, tiada bandingnya di dunia. Karya indah Tuhan Maha Kuasa bagi bangsa yang memujanya. Indonesia ibu pertiwi, kau ku puja, kau ku kasihi.
tenagaku sampai jiwaku kepadamu rela ku beri. Semuanya sekali lagi. Indonesia tanah air beta pusaka Abadinan Jaya. Indonesia sejak dulu kala Selalu dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua sampai akhir menutup malam. Jumatan beliau melakukan hal ini sudah beliau dan Sallallahu ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala sayyidil anam sayyidil awam wal amjad wa ala alihi wa sahbihi man ba'dahu bi hikam salatan bihi ma'al jannati wal amal. Yang dua hormati Anjali Camat dan Damil Bapak Polsek serta jajaran itu bapak-bapak dari instansi pemerintahan sipil TNI Polri yang selalu ditopang oleh
hingga mati kata berkala bisa ada kegeluran dan bangga itu mas-mas kita kita menjadi kurban selasa pilihan menjadi lama keseringan bertanya BPNU dan bermati hati dua tahun contoh saya ringan mahu nek maulud nabi mangkil tinggal menjadi contoh sing mangkil dengan sakit membanding bukan berarti membanding untuk bid'ahi kedudukan nek Kanjeng Nabi bukan sakit diukur malaikat mawon kalah para ambiyah dan mursalin nek Kanjeng Nabi niku nabi para nabi rasul niku Kanjeng Nabi terus betul sakit di tolong ukur menawi pangkat itu niku menjadi contoh sing gampang nunggu wong awam kaya pangkat kula sing serta kekurangan sing perlu bimbingan contohnya nopo kalau kita bersama-sama menyelundurkan lagu kebangsaan sampun bener ketinggalan lagu yang dijadikan lagu kebangsaan menyanyi Indonesia Raya Indonesia tanah airku saat itu kerampung padahal setiap event kegiatan di mana saja khususnya dalam rangka 17 hari proklamasi tapi yang melantunkan lagu Indonesia Raya tidak harus menunggu setahun sepisah entah itu event atau event harus diisi dengan lagu kebangsaan dibacakan teks Pancasila. Ini diulang terus untuk menunjukkan sintesikul merasa memiliki, merasa hendak supaya bangkit kembali. Sing wis gede ben tambah gede, sing durung gede ben tambah gede, sing kurang subur ben tambah subur. Paham ya? Paham betul? Kata rencang kuno, uknum wis padha lawan lagu Indonesia Raya. Makin nawi teks Pancasila boro-boro dituntut
nek mboten dituntun iku kalah sing lali. Makanya perlu banget kami mengingatkan itu menambah merasa memiliki, merasa handal ini. Karena tenang jernih lagu Indonesia Raya ditekankan secara tidak langsung isinya ini ikrar. Ikrar menyatakan, mengakui zahir wal batin bahwa tanah air Indonesia bagian ciptaan Allah yang diberikan kepada bangsa Indonesia. Hakikatnya itu Allah Ta'ala itu dadosaken alam semesta. Lajeng Allah Ta'ala ndadekake lanang wadon, terutama kegenten kalih diawali si Sayyidina Adam alaihi salam, Siti Hawa, mulai berkembang dan zaman Nabi Allah Nuh kata kena musibah manusia sebagian bahkan ini Nabi Allah Nuh bahkan turun beriman sing iso diselametke sing derek Nabi Allah Nuh dan perahu ini. Nah niku sing derek Nabi Allah Nuh yang menurunkan keturunan suku bangsa. Makanya Abul Bashar kaping kalih Nabi Allah Nuh, Abul Bashar pertama Nabi Adam. Ning Abu Bashar kaping kalih kula ora terlepas turunannya Nabi Allah Nuh, Nabi Allah Adam alaihi wasallam. Jadi kalau kita runtut secara silsilah jadi menungso kabeh niku ya sedulur. Kula ngomong secara nasab silsilah. Bulan mendur karena Allah simbong langga bulan Nabi Allah langsung dari meriku sedang. Nah saking putra wajah Nabi Allah menika wau dados suku bangsa. Suku bangsa diparingi tanah masing-masing ingkang dadi negara. Sing Cina negarane diarani negara Cina, tanah Cina. Arab ya Arab, India, Eropa, Amerika. Komplit diparingi tanah masing-masing. Ono sing trimo, ono sing tamat. Yang sifat itu lah. Sing tamat intervensi kepada negara lain. Perang kerajaan karo kerajaan, padahal sak negara. Dari negara liya karo negara liya. Buaku hantam. Sparta, Romawi kuno dan sebagainya. Mati tekan Napoleon. Sak itu ora trimo ing panggung, pingin menguasai
negara liya utawi bangsa liya niku lah kita diperintah dening Allah supaya memahami bacaannya su'uban wal qabail lita'arafu untuk mengenal lebih jauh suku bangsa ini. Mengenal itu tidak berkudu delok raine, mersani raine atau mersani anggota tubuhnya. Biru mancung, ono sing paten lara, ono sing sikit, itu boten terukur. Wong Arab biru mancung-mancung, biyen sing dijajah Indonesia ora kalah mancungnya. Arab liwat di kadang di Arab-Arabi, Landa liwat ke sana. Bisa bangga pelaku karo turis. Jadi ajib nih. Terus fisik itu betul di dalam. Hanita arafu tentu untuk saling mengenal. Lu nek ora dilambari lita arafu. Inna akramakum indallahi atqakum ya repot. Lita'arafu berdasarkan inna akramakum indallahi atqakum. Nek mulya sapa sing mulya paling mulya ing ngarsane Allah. Jadi kutian sing paling bertakwa. Nek sing takwa pasti iso mengamalake lita'arafu. Jadi bekal lita arafu nggih menika takwa taat dhateng Allah Ta'ala. Lah nek taat dhateng Allah Ta'ala pasti ngergani gaweane Gusti. Lho, temrikulah. Lah iki kan ya bekal lita arafu. Bangsa kae wis maju, bangsane nyong kurang. Kira-kira bangsane nyong ben maju ben belajar apa? Karena kekurangannya ya, nah, sing duwe nyong. Mereka nggih belajar kalian kita. Litaha. Boten niku kemawon sing arane litaha. Ke kampung kene kecamatan kene sing paling top kuwi apa? Tanamane buah-buahane. Oh, nanas. Umpama. Ayo mengikut andil memasarkan nanas supaya itu maju bagaimana? Lu kok sampai tekan semono iya. Sebab nek nanase payune rame, income-nya masuk ke daerah itu. Jadi ikut memasarkan itu termasuk andil memasukkan income dan wilayah setempat. Ikut partisipasi. Begitu juga yang lain kecamatan atau desa. Sayur-sayuran. Bagaimana kita ikut andil memasarkan sayur-sayuran. Tidak cukup hanya memasarkan saja, eksperimen nanas ya, kualitasnya supaya lebih baik, bukan kuantitas. Ayo dukung. Jadi sayurannya sebaliknya godhong apik. Senajan atau itu apa pino subur luar biasa. Di pasarannya ben apik keprimen, saling mengisi, saling mendukung, bukan saling menghantam. Keranten apa? Ngertos lita. Berarti pun kalau ini bisa berkembang luar biasa.
takoni ya nanas apa, nanas beli kakaknya anu beda anu nanas luar negeri orang di dalam negeri bibitnya ya sini enak orang enak perusahaannya Bumi Pertiwi siapa maning silang non orang yang sing ramai kakak tumbuh fanatiknya diarani nanas beli duren Pekalongan, Batang atau Petro Jeporo atau duren Lampung memasarkan nama Indonesia, memasarkan nama wilayah Indonesia hebat. Tapi kalau sudah kehilangan litak arabu, lelene dulu, jambune bangkok, durane bangkok, anggure bangkok, apel Australia dan sebagainya buah-buahan. Padahal Indonesia subur, tukuliane Indonesia alami masih pangger-angger maut orang belum diarani apel malang. Merasa memilikinya itu kurang. Coba kalau kita tumbuh, itu income yang luar biasa. Jenengan iklan TV per detik niku 40 juta. Iklan kurang lebih mungkin semua itu. Niku ditayangake pinten lho. Umpamane film niku 5 detik. Wis katon 200 juta. Sedina menayangkan. Sedangkan orang lain tanpa menayangkan miliaran luar biasa. Loh, kok miliaran tentu digabut? Tangkoknya ora usah iklan bangkok nyong dewe wis dadi peniklan secara tidak langsung. Itu buat bangkok iklan. Teman-teman ini jam berapa aja? Bangkok promosi betul. Promosi. Nah barang ini dewan ini. Nah inilah kemelenturan kita merasa harga ini. Mestinya bagaimana kalau membangkitkan ekonomi kerakyatan dari sedini mungkin, sekecil mungkin diajari merasa memiliki. Ini satu contoh sing gampang nah. Jadi ini sayuran ini apa namanya? Katakan deh. Katakan. Sudah katakan. Sama itu mana raja? Cek katakan. Penyedik lobrak semua. Jadi Siji Bali itu namanya Pratin namanya. Pratin. Oh Pratin. Bisa sayuran. Hebat. Mereka ucap sayuran, katakan mentu manis. Bagaimana kita merasa memiliki sayuran di Jakarta? Jadi Pratin istrinya diangkat nama desanya. Kalau perlu dikemas yang pakai label made in Pemalang Indonesia. Wah, kalah Caisin Bang. Nasi tangan subur si Biro Mulia. Secara tidak langsung. Bagaimana ekonomi kita akan maju dari satu sisi, tapi apabila lita'arofu itu mengetahui isinya, wahyu istimewa untuk saling mengenal, artinya menghargai, tidak untuk menjatuhkan di antara satu sama yang lain. Baginya tetap terjadi dingin. Nah ini boleh pun kalau bisa. Lita'arofu dilambari malih lawan apa? Cinta. Nek wis demen
Wah, luar biasa. Ya, sayuran mentuni bumi pertiwi Indonesia. Tapi dibanding karo Syria, ayo lu yakin sih jaga panora yang luwih seneng mangan darahnya dulu yang sedurunge menguntungkan orang lain akan menguntungkan bangsa sendiri. Karena apa? Mencintai bumi pertiwi. Nah, itulah. Kalau ini sudah tumbuh mencintai luar biasa, wong demen iku beda karo wong seni. Wong seni iku bener kaya ngapa sing diseniti, tapi cenderung mengungkap mencari kesalahan. Di wong seni. Wong ora demen. Dengar. Wis apik kaya ngapa? Wong wadon wis ayu, make up mendingan. Menguntung raine ora dipelas tok. Ya bro. Make up tren banget ada wis. Walhasil lamun pama tuh dihukupi maning. Apa maning lamun pantek aja kong. Wah wis. Mimpi kaca seperempat jam dewek. Dari lampu ini 52 terus membuat pekerasannya ledakan itu kantil barang metu kaget dewek kayak tokowo. Yang lampunya riem-riem sih. Ini saya itu ya nanti. Begitulah hebatnya ibu-ibu kita. Kalau mau jatuh hebat. Ayo sing lanang sebisa mungkin. Kalau nane rapi mending wis lawan laku bareng pada larat wis pada titik wangi digagah-gagahaken. Saking senengnya panggungan bojo sing wadon pisan. Tapi nek mboten seneng alah yo kapak-kapakno. Wis tuwa kaya kanggo pais, kanggo apa. Niki wong ora seneng. Lah sing wong seneng wis kemayu temen dicari kelemahan kesalahan. Dasare pun boten demen. Terus nek tiyang boten demen iku kula umpamakaken apa? Isore irung dipaiten belakangnya. Diludik ya. Aja mani ngambung wong liya. Ngambung bojone dhewek kanggone tendeleh. Iku wong ora demen. Satu contoh. Ningali sinten mawon ku ais ora bener kabeh. Nggih maklum apa? Sebab isore irung ana ayat. Tapi nek demen kaya isore irung paling enak wangi. Bojone keringetan tapi masak serang-serang cuma beli bawang ya mata bude mampu bawang liwetan ya liwetan. Begitu ningali istrinya senang, mampunya ya wangi, tambah malas. Ibu jenis nyong tangi suku-suku dua anak-anak ya jadi tambah kasihan. Melihat orang lain sama, selalu baik. Melihat dirinya malah tidak baik. Itu orang belajar itu angel itu. Bis dalam wong baik-baik hilang. Ini namanya yang cinta. Semakin tambah kecintaannya, semakin cenderung menutupi kekurangan ingkang wonten istri ini. Bukan membuka aib kekurangannya istrinya.
Tapi nek yang boten demen lebih cenderung membuka aib orang lain daripada membuka dirinya kekurangan. Dicari kesalahan. Jadi, tapi nek yang demen beda. Maaf, jangan tersinggung kalau tak ngono. Ana wong duwe bojo mbuh niku istrine atau suaminya. Cacat jendike tok. Jendike ora lurus mbuh bengkok mbuh piye. Cenderung menutupi, tidak membuka. Bojone nyokan primen lah tangane bengkok kaya wae. Apa maning kecoy. Cenderung menutup. Sama kalau kita itu cinta kepada bangsa, mencintai kepada republik. Kita akan menutupi segala kekurangan-kekurangan, tidak berarti mungkiri. Beda loh, ini mungkiri kalau nutupin itu. Contohnya, ono wong wadon di dhuwur. Wah. Munggah hambal-hambalan wahyu. Wis wahyu ngisore menurun. Kene jebres, kene prok mantul. Aduh wirane kayak apa? Wis nganggo wae, nganggo bentuk lagi. Lah tuan rumahnya sing disamoni dasare mahabbahna kuat. Ongko-ongko bae daida maca kitab bapak mesti maca kitab ini. Apa surat kabar apa majalah. Dan assalamualaikum sekedar isim lainnya baru ngomong isim. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum sampai seru sampai pak begore kaget. Apa ini? Kuda, kulana, apa, anu, apa ngebor semang, tapi dia mau waktu itu nyanyi hati ini berdua. Alhamdulillah menuntut orang kerumuh. Buktinya ngebor sampai sekarang diseru orang kerumuh. Niku nutupi aibnya saudara mukmin. Al mukmin, akhul mukmin itu hebatnya. Apalagi Indonesia, akhul Indonesia. Oh, harus tertanam nih. Nah ini orang mahabbah. Tingkatkan lagi mahabbah, salat mahabbah. Datang al-mu'min, akhul mu'min. Al-muslim, akhul muslim. Indonesia, akhul Indonesia. Tingkatkan mahabbatil anbiya, mahabbatil awliya. Kalau sudah meningkat mahabbahnya, makanya Al-Quran wah istimewa Quran. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah. Niki ayat istimewa banget. Niki ayat menunjukkan kebesaran baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Katakanlah kekasihku, bila mana kalian sikon kabeh, sirah kabeh, demen marang ingsun tegese Allah Ta'ala. Allah Ta'ala memberikan mandat sepenuhnya kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Habibi, aturan marang umat ekor ngomong fattabi'uni. Hebat. Kalimah mufrad dengan kalimah jamak. Ikutilah saya. Kalau dure kul in kuntum
yuhibbunallah. Sebab Allah Ta'ala bersani dengan ayat ini gimana kalau tafsirake Allah Ta'ala mau bersani yang sing paling demen paling wedi marang Allah Ta'ala sing diperintah dawuh dening Allah Ta'ala fattabi'uni. Ora bakal cerakal wong niku diperintahake ngucapaken fattabi'uni ning ora demen karo Kanjeng Nabi utawa setengah-setengah mustahil. Jaminan niku. Begitu. Makanya Kanjeng Nabi dapat mandat full tentang masalah mahabbah. Akhirnya ayat ini kenapa? Fattabi'un yuhibbukumullah. Jadi lamun melalui pingin dicintai dening Allah Ta'ala tidak bisa lepas saking pintune Kanjeng Nabi. Apa demen marang Allah Ta'ala kan ngumpati Kanjeng Nabi. Ya itu. Akhirnya mencolot itu kebablas. Lah niku. Dawuh Allah dawuh Kanjeng Nabi nalika menika ayat turun sahabat takon. Mata aku mukminan shadiqan ya Rasulullah. Sejauh mana kita ini dikategorikan orang yang mukmin ya Rasulullah? Dijawab dengan Kanjeng Nabi sebab ayat tahu selagi kon demen marang Allah. Saat jenipun ya Rasulullah demen marang utusane. Salah jenipun ya Rasulullah demen marang sunah tarekat nderek sunahnya tarekatnya. Lu kenapa sunahnya tarekatnya kok diakhirkan? Bukan. Pertama, cinta kepada Allah. Kedua, takwa. Yang ketiga, mengikuti sunnah Kanjeng Nabi. Baru cinta pada Nabi-Nya. Orang Allah baru sulit dahulu. Berita cerita wong nom insyaallah akan senang. Yang niku nek demen ora lanang ora wadon. Juga zaman saniki, zaman kula. Singarane make up zaman semonten gawe dhewek akeh. Awak ya luluran. Nek ora tuku hasil protokan niku wujude mengkilat ngurai ben pincong. Nampan ketemu wakuncar wajib kunjung pacar. Aduh, rai ini dibesuk temenan. Sampai mengkilap kayak gue. Itu mencorong tapi mengkilap. Yes. Sampai tekan pomatnya. Pomatnya tancu pada waktu itu. Paling top nih, rambut tancu. Kayak gitu sih ono bola. Lah kan gue pomat dulu mana nopo namanya sing saiki gini. Dodoran apa dodoran kan? Apa tuh? Iya, dodoran. Bisa ada kondisi nganggu. Semprot maning petinggang, peting-peting. Asik ngomong. Wangi. Si wadonnya pada mana? Bagaimana mempunyai daya tarik kepada pacarnya karena apa? Padahal pada waktu si lanang kunjung pacar, us rapi pakaiannya bareng, jegong, biasanya rokok ngumpus terus ya itu, rojak lah kerasa, rokok yang kerasa. Sebabnya apa? Mahabbah. Demen, rasa dikongkon mandel. Ngerti yang pacarnya kurang seneng karo rokok, kok bulik mana-mana rokok. Ngerti. Asiknya Dewi. Mulai cerita film India. Saya kira bidang film anyar sebenarnya. Nek Rumin. Amitabh Bachchan. Oh, anyar ini. Amitabh Bachchan anyar.
Kemudian itu helm penari sudah kenal. Bintang film Narcis, Ryan, Sakila, Mahepal, Bob Umar, Ashok Umar, Sunel itu bintang film lama semuanya. Dari wonten Sasi Kapur saya bapane, Sami Kapur, Raj Kapur, Dev Anand, Nutan itu bintang film. Lamun Jumat Kliwon pas dina Kemis Yaumul Pocokan. Kenapa nyambut batik lagi? Nyambut gawe. Wah, film India jatah kon ramene. Sing antri untul-untulan kembang segala kembang ning rambut niku terus doyo. Masih rumit. Padahal nonton film gerek. Lanang nonton diputer maning. Tapi aku jengkel kalau bajingan itu serba mencari kesalahan. Kena nyong nomor mail tak tahu ya. Alah cerita. Terkadang nanti tukaran. Ya orang bisa ceria gue. Wah ceria gue orang deh. Ya didamin aku damai-damai apa? Niki sing padu malah sing nonton. Kan lucu itu. Kayak ceritanya wong mimpi atau ceritanya wong lamun. Kita menyuplai tanah 1 hektar. Bangun kayak gini kampungnya dari sisi hanya yang tahu orang di sini apa itu yang tanah itu agak restik itu aja ayo akhirnya gelut karena itu gelut itu beriman sebab cita kita beriman anu ya bikin tanya. Jadi kan anak temenan sekitar, doh tenung itu juga. Barang lamunan kabeh jadi gelut. Ini lucu. Masihlah muslimin rahimahullah. Ini seumpamanya pun cerita bubar di India, ganti film barat. Belum barat itu cerita ketoprak wayang telung jatuh rasa ada dibaca sebab mahal apa nanti kalau sudah timbul kasih sayang. Nah itu hebat itu nabah tentu. Nah itu si Kanjeng Nabi dawuh napa kadar bobot imam wong suci tergantung demene marang ingsun. Nek demene karo Kanjeng Nabi temenanan imane semakin kuat. Sing jelas demen karo Kanjeng Nabi dijamin selamat dunia akhirat. Nah, kembali mengandap malih. Kalau tiang itu demen karo bangsane karo tanah air temenanan. Walaupun tidak negatif, anak wong minah niku mawon ora terima. Pengen Indonesia kurang maju, pengen kurang maju, ya semua kon ora weruh. Enak bae kon ngomong. Ternyata iya kenyataan si karuan bae. Tapi si dibayi itu, kon meneng bae kan dadari ora jalur pajak wis setengah mati lah. Pokoknya kalau ngelan masjid ada di dati, terus ada di dati ngomong, umpah malu nih, sudah situ. Itu kan ngelan. Coba kalau yang mabah, pokoknya yang beli duit, tapi cek wajib, nyunggu beriman yang menunjuk bakatan muka-muka cuma terus apa masjid itu sudah jadi beriman lah. Berusaha hebatnya bukan mencari kelemahan panitia,
Asalnya panitia ini kayak asalnya, ini saya itu rasa asalnya saleh itu asalnya kita tipe jadi itu saleh. Ayo dadani bareng-bareng. Loh, dadani bareng-bareng orang sama mencari kesalahan si asik dadani ini. Mengikuti yang mana betul sekali. Nah, sirul bismillahirrahmanirrahim. Saking dan mengenai perlu. Lah kan di oknum-oknum manusia. Nafsirakan ini hadis bisa saja dibalik makna untuk kepentingan. Primen cara ngancurkan umat Islam khususnya, umat beragama umumnya, bagaimana caranya? Sebab karena keterangan bobot iman seseorang tergantung cinta kepada nabinya. Namun selagi kecintaan ini menggebu luar biasa dari nabinya, umat Islam khususnya, umat beragama pada umumnya sulit untuk dibenturkan, sulit untuk dipecah belah. Demikian. Nah caranya gembosi cintane dateng nabi ne, cintane ning keluargane Kanjeng Nabi, cintane ning sahabate, cintane ning para ulama wal aulia digembosi masa bodoh. Nah nek pun sakit ngoten umat Islam niku saged dipecah. Ini mengenai kudu dijaga, itu pentingnya meningkatkan maulud Nabi kita ini. Mau sing enteng mawon carane lah. Indonesia tanah airku sering disebut bangkit. Tertuntut lama-lama apa mani datang Kanjeng Nabi. Lho niku lah. Lah primen cara ngancuraken bangsa atau negara iki? Gembosi demene marang tanah aire, demeni ning pemerintahe digembosi. Lah bila rakyat wis ora percaya kalau pemerintah selalu mencari kesalahan terus dan lain sebagainya. Nah niki lah. Niku cara ngancuraken bangsa. Makanya saking ngaten ayo tingkatkan cinta kita kepada Allah Ta'ala wa Rasulih, cinta kita kepada al-mu'min, akhul mu'min, al-muslim, akhul muslim, Indonesia, akhul Indonesia. Ini kita dibangkitkan supaya kita menjadi bangsa yang umat tidak menjadi yang dipecah belah. Itu kita rapatkan jajaran barisan kita Indonesia. Loh, itulah. Insya Allah sakit noten Indonesia semakin kuat, semakin jaya. Amin. Napa senang sampai Indonesia dipecah belah? Betul. Sing kula patiraken, sing kula patiraken. Di model nganggo ekonomi kaya dia masih kuat, di model nganggo petani sing kuat, sing macam sing kuat. Masih bersatu terus mangke ujungnya sing kula kuatiraken dibenturaken umat beragama. Lagi udah hati-hati nih. Jangan sampai kepancing. Nah niku dicari benturan-benturan itu supaya apa? Indonesia kayak tumpeng kira-kira dibagi pira. Nah, kami membendung itu sebenarnya ayo rapatkan jajaran kita. Umat ini, bangsa ini sing rapat cekelane kenceng sehingga tidak memberi peluang oknum-oknum manusia yang akan menghancurkan Indonesia. Mana alhamdulillah 17-an semarak merah putihnya perlombaan dan lain sebagainya. Kita melu syukur, melu mengucapkan terima kasih. Nah, turun ini sementara saking kantor sampai akhir mungkin kita semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad.
Sendal itu. Padang bulan, padang kaya rina, rembulan si awi awi, padang bulan kaya rina, rembulan sing awi awi. Tani, aku segala mengkonsumsi. Ini hati tani, aku segala mengkonsumsi. Keindahan bumi Pertiwi, hias untian mutiara. Keindahan bumi Pertiwi terhias untian mutiara, membangun bangsa yang sejati. Harum namanya di Nusantara. Jejak para pendahulu, sejarah saksi kehidupannya. Jejak para pendahulu, sejarah saksi kehidupannya. Surat tersirat masa lalu, jadi bekal terusnya. Jadi bekal terus. Merah putih melekat di dada, sinari pancaran bimanya. Merah putih melekat di dada, sinari pancaran bimanya. Dimanapun ia berada, Tetap cinta Indonesia. 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 Harus dipotong. Sallu ala Nabi Muhammad.